Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafiduna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural janad wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta pelatihan online rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan standar kesempurnaan bacaan Al-Quran. Ini menjadi penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran ini bisa diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, dijaga dari segi lafaz, dari segi ketepatan bacaan, itu yang kemudian dilaksanakan oleh para ulama ahli qiraat, para ulama ahli tajwid. Di samping itu, Al-Quran juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan pemahaman. Itulah yang menjadi tugas para ulama ahli tafsir. Yang akan kita bahas adalah keterjagaan Al-Quran dari segi ketepatan lafaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Ayat ini mengandung perintah supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali karamallahu wajha, suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menantunya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mendapatkan julukan sebagai Babul Ilmi ketika Rasulullah menegaskan, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu Babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abu Thalib adalah pintu gerbangnya. Sayyidina Ali ketika ditanya makna tartil, beliau menegaskan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang namanya tartil adalah mentajwidkan setiap hurufnya dan mengetahui waqaf, mengetahui tempat-tempat berhenti. Dari penjelasan Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, maka dapat diambil faidah yang sangat penting bahwa untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memastikan bahwa setiap huruf yang kita baca ini sesuai dengan aturan-aturan bahasa Arab.
Kenapa yang menjadi standar keabsahan adalah bahasa Arab? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah perkembangan ilmu tajwid, pada tahap awal pada zaman Rasulullah Muhammad SAW belum muncul ilmu tajwid, sehingga para sahabat ketika ngaji dengan Rasulullah Muhammad SAW langsung. Kemudian di era para sahabat masih belum ada. Para tabi'in menerima dari para sahabat Al-Quran sebagaimana yang para sahabat terima dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada periode berikutnya kemudian muncul para ahli bahasa. Di antaranya adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat sekitar tahun 175 Hijriah. Beliau inilah yang kemudian menyusun teori-teori makharijul huruf, teori-teori sifatul huruf, yang kemudian disempurnakan atau juga dilengkapi oleh muridnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang terkenal dengan nama Imam Sibawaihi. Dari dua tokoh ahli bahasa inilah kemudian muncul teori-teori makharijul huruf. Bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah yang tepat. Bagaimana cara mengucapkan setiap huruf dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fasih. Yang kemudian dari dua orang ini kemudian diadopsi oleh Imam Abu Amr Ad-Dhani. Kemudian pada puncaknya pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan pendapatnya Imam Sibawaihi disahkan atau ditahqiq sebagai pendapat yang terbaik, yang kemudian kita pakai sebagai standar ketepatan makharijul huruf dan standar ketepatan huruf hijaiyah. Di antaranya yang menegaskan hal ini adalah Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari, yang sering kita kenal dengan Imam Jazari. Sehingga kalau kita belajar berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, kita tidak akan bisa lepas dari apa yang ditulis oleh Imam Jazari, di antaranya di dalam kitab beliau Manzumatil Jazariyah. Peserta pelatihan tahsin online rahimakumullah, berikutnya mari kita bahas berkaitan dengan standar atau prinsip-prinsip membaca Al-Quran yang difatwakan, yang didawuhkan oleh para ulama ahli tajwid dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat sejarah perkembangan ilmu tajwid, kita akan bertemu atau mengenal Imam Abu Muzahim Musa Ibn Abdullah Al-Haqqani yang wafat pada tahun 325 Hijriah. Beliau memberikan satu prinsip membaca Al-Quran yang sangat baik, yang perlu untuk kita ikuti. Zinil harfa la tuhrijhu min haddi waznihi, fa waznul hurufil dzikri min afdalil birri. Belum menyampaikan timbanglah setiap huruf, jangan sampai keluar dari timbangannya. Karena membaca setiap huruf dengan tepat sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan aturan-aturan makharijul huruf dan sifatul hurufnya, itu min afdalil birri, termasuk
kebaikan yang sangat atau yang paling utama. Kemudian di era berikutnya ada Abu Amr Ad-Dani yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Punya kitab yang sangat istimewa, At-Tahdid fi Itqani wa Tajwid. Dari Imam Abu Amr Ad-Dani inilah kemudian muncul pengertian ilmu tajwid yang lebih jelas. Pendapatnya Imam Abu Amr Ad-Dani ini kemudian dikutip oleh Imam Jazari di dalam kitab-kitabnya, di antaranya juga dituliskan beliau di dalam kitab Al-Manzumah Al-Jazariyah atau Manzumatul Jazariyah. Dari dawuhnya Imam Jazari kita bisa mengambil beberapa prinsip dasar membaca Al-Quran. Di antaranya beliau mengatakan yang namanya tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, atau i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Adanya kesempurnaan sifat huruf hijaiyah. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Yang kedua, anjuran untuk menyempurnakan makhraj huruf hijaiyah. Sehingga prinsip membaca Al-Quran yang pertama adalah kesempurnaan sifat dan makhraj. Yang kedua, wa lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Ini mengandung pengertian bahwa membaca Al-Quran harus seimbang. Jadi kalau kita membaca mat tabi'i, sesama mat tabi'i harus seimbang. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka antara Bismillah dan Rahman sama-sama mat tabi'i harus seimbang. Tidak boleh atau tidak tepat ketika kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Jazari melanjutkan mukammilan min ghairi matakalluf. Setiap lafal harus dibaca secara sempurna. Tidak boleh takalluf. Takalluf itu berarti berlebihan. Bilutfi fi nutqi, dengan suara yang lembut, bila ta'assufin, tanpa serampangan. Sehingga kalau kita tarik sebuah kesimpulan sederhana, ada 5 prinsip dasar membaca Al-Quran yang difatwakan oleh Imam Jazari. Yang pertama adalah sifat makhraj harus disempurnakan. Kemudian bacaan harus seimbang. Yang ketiga, tidak boleh berlebihan. Yang keempat, suaranya dilembutkan. Dan yang kelima, jangan sampai serampangan. Serampangan dalam artian tidak dibaca sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli tajwid, para ulama ahli Quran dari zaman ke zaman yang mereka dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. 5 prinsip itu kemudian disempurnakan atau ditambahkan oleh Imam Ahmad At-Tibi yang wafat pada tahun 979 Hijriah. Di dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, beliau mengatakan wa kullu madmumin fala yatiman illa bidhammi syafatain dhamman, bahwa setiap dhammah tidak akan sempurna tanpa memonyongkan 2 bibir ke depan secara tepat. Maka ketika kita lihat, kita belajar berkaitan dengan kesempurnaan harokat, kita akan ketemu dengan dawuhnya Imam Ahmad At-Tibi.
Beliau inilah yang secara tegas menjelaskan kepada kita prinsip kesempurnaan harokat. Jadi setiap harokat fathah kita baca dengan membuka mulut kita secara wajar. A. Harokat kasroh kita baca dengan menurunkan rahang kita. I. Kemudian harokat dhammah dengan memonyongkan bibir kita ke depan atau istilahnya mencucu dengan sempurna. A, I, U. Sehingga kalau kita membaca iyyaka na'budu misalnya, maka iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tidak cukup dengan iyyaka na'budu. Tetapi dhammahnya harus sempurna, fathahnya harus sempurna, kasrohnya harus sempurna. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip yang ketujuh adalah berkaitan dengan ketepatan pengucapan huruf mad. Huruf mad secara sederhana dapat dipahami adalah suara panjang. A, I, U, Ka, Ki, Ku, Inna a'dhainakal kautsar misalnya. Idza jaa. Nah, ketika kita mengucapkan huruf mad, maka kita harus memastikan bahwa suara keluar dari rongga mulut, tidak disertai dengan suara keluar dari rongga hidung. Konsep ini sudah dinyatakan sebenarnya oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawaihi, yang menegaskan bahwa makhraj huruf mad itu keluar dari jauf. Sehingga kalau kita membaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kalau kita ikuti prinsip yang disusun oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maka bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbedaannya adalah kalau yang pertama ini suara keluar dari rongga mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang tepat adalah yang pertama, karena tidak ada campuran suara yang keluar dari rongga hidung. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan, kalau kita ingin bacaan Al-Quran kita tepat, bacaan kita tartil, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diwariskan oleh para sahabatnya kepada para ulama hingga sampai kepada kita, maka ketika kita membaca Al-Quran harus memenuhi 7 prinsip. Yang pertama adalah sifat makhraj disempurnakan. Yang kedua, bacaan harus seimbang. Yang ketiga, bacaan tidak boleh berlebihan. Yang keempat, suaranya dilembutkan. Yang kelima, jangan sampai serampangan. Yang keenam, harokat disempurnakan. Dan yang ketujuh, suara mad tidak didengungkan.
untuk memudahkan mengingat 7 prinsip membaca Al-Quran yang sangat penting ini, biasanya kita mengajarkan kepada masyarakat dengan dibuat nadhaman. 7 prinsip baca Quran, jangan sampai kau lalaikan. 7 prinsip baca Quran, jangan sampai kau tinggalkan. 7 prinsip baca Quran, mari kita laksanakan. 7 prinsip baca Quran, mari kita laksanakan. Sifat mahraj sempurnakan, seimbang tak berlebihan. Suaranya dilembutkan, jangan sampai serampangan. Harokat disempurnakan, suara mat tidak didengungkan. Harokat disempurnakan, suara mat tidak didengungkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, membuka wawasan kita berkaitan dengan kesempurnaan bacaan Al-Quran kita, menambah semangat kita untuk terus mengkaji, memperdalam, memperluas pemahaman kita berkaitan dengan tahsin Al-Quran, berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, menjadikan anak-anak kita, menjadikan saudara-saudara kita, menjadikan anak keturunan kita min ahlul Quran, yang disebut oleh Rasulullah ahlul Quran hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah wa khassatuh, dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.